warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Halo, apa kabar? Sehat-sehat bukan? Iya, semuanya sehat ya. Anak-anak ini masih belajarnya secara daring atau dari rumah ya, karena apa aja? Virus coronanya belum pergi atau belum mati. Besok kalau virus coronanya sudah pergi atau mati, anak-anak bisa belajar bersama Bu Sri di sekolah. Sekarang belajarnya masih dari rumah ya. Supaya anak-anak tetap sehat, harus menjaga kesehatan ya. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jangan bermain padas sama teman-temannya yang banyak ya. Sekarang anak-anak mau belajar ya dengan tema gejala alam. Subtemanya hujan. Anak-anak tahu hujan? Kita saksikan video proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Setelah menyaksikan video tadi, kita mulai kegiatan yang pertama. Nah, kegiatan yang pertama tadi kan hujan, Cak. Hujan itu kalau deras supaya membawa manfaat, tidak berbahaya mengakibatkan banjir, anak-anak harus berdoa
berdoa supaya ditolong oleh Tuhan. Berdoanya begini, doa ketika turun hujan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan membawa manfaat. Amin. Sekarang kegiatan selanjutnya. Tadi kalau ada hujan, anak-anak supaya tidak kehujanan membawa apa ya? Membawa payung. Ini gambar payung. Ya. Nanti gambar payung ini diwarnai. Ya, diwarnai. Ya. Nanti diwarnai. Ini diwarnai maunya anak warnanya apa. Tapi tidak boleh warnanya tidak boleh dicampur-campur. Kalau sudah jadilah begini, diwarnai. Tidak harus sama Bu Sri, ya, warnanya tidak harus sama. Kalau sudah diwarnai, terus digunting, ya, terus digunting. Guntingnya pelan-pelan, urut. Ini garis hitam, ya, urut garis hitam. Ya, diguntinglah seperti ini. Sudah jadi, ya. Terus kalau sudah digunting, ditempelkan di buku polos, yang untuk menempel. Itu buku polosnya kan ada dua, buku polosnya yang satu untuk menggambar, yang satu untuk menempel. Di buku yang untuk menempel. Terus ditempelkan di buku gambar yang untuk menempel. Ya, ini jadilah begini. Terus di bawahnya ditulisi huruf, ya, supaya bisa berbunyi. Ini gambar apa? Gambar payung. Hurufnya yang pertama P, A, Y, U, Eng atau NG, berbunyi payung. Sudah bisa anak-anak? Pinter. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya menulis nama di titik air. Ini di titik air ini ada gambar awan. Gambar awan. Awan itu bahasa Jawanya mego. Nah, ini ada gambar awan. Ini nanti ditulis namanya sendiri, nama panggilannya saja. Terus ini ada airnya yang menetes. Ini ada airnya yang menetes. Ini ditulis hurufnya S, R, I. Caranya air yang menetes ini benang. Nah, ini dikasih benang. Terus belakangnya diisolasi. Ini panjangnya jangan sama, harus panjang pendek. Ya, supaya ini bisa ditanggalkan, tanggalkan begini. Bagus ya, tanggalkan begini. Ini juga diberi benang, diberi gantelan. Ya. Ini bisa untuk hiasan dinding. Ya, bagus saja. Ini namanya menulis nama di titik air. Ini loh, huruf-hurufnya. Sudah. Sekarang kegiatan selanjutnya, menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Yuk sama-sama yuk menyanyi Tik-Tik Bunyi Hujan sambil tepuk tangan. Tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting, kebun dan sawah basah semua. Tepuk tangan, pinter.
Sekarang kegiatan selanjutnya mengurutkan gambar payung. Ya, gambar payung ini ada payung, jumlahnya 5. Tapi ada yang paling kecil, besar sedikit, besar sedikit, besar sedikit, ini paling besar. Ini diurutkan, ditulis angka di kotaan ini. Ya. Yang paling kecil nomor 1. Terus yang paling besar sedikit 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Terus dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Udah jelas? Nah, sekarang kegiatan selanjutnya. Ya. Sekarang Bu Guru mau memberi atau belajar bersama dengan tepuk. Tepuk tadi judulnya hujan. Ya. Tepuk hujan, air laut menguap. Jadilah awan. Awannya keberatan. Turunlah hujan. Hujan, hujan, hujan. Itu tadi tepuk hujan. Kalau hujan, anak-anak supaya tidak kehujanan pakai apa ya? Pakai apa coba? Yang tahu supaya tidak kehujanan. Pakai payung, pakai jas hujan, pakai daun pepaya, daun itu loh, daun pisang. Daun pisang itu juga bisa untuk apa cah? Supaya tidak kehujanan. Daun pisang kan panjang. Ya itu juga bisa untuk payungan. Ya. Itu alat-alat yang supaya anak-anak kalau ada hujan tidak kehujanan. Ya, sekarang kegiatan selanjutnya menulis kata hujan di buku tulis atau di buku garis, ya, di buku garis ini. Menulis kata hujan. J A N. HUJAN, hujan. Nah, ini nanti dikasih jarak 1 baris, terus di bawahnya juga ditulis hujan. Hujan sampai ke bawah sini, dibengkangin 1 baris. Terus kegiatan selanjutnya menulis angka 11 di buku kotak. Ya. Angka 11, angka 1 sejajar dengan angka 1. Ini namanya angka 11. Ya, ini dipenuhi. Nah, kalau penuh anak jempol. Ya, supaya dipenuhi semua. Yuk, sekarang kegiatan selanjutnya. Anak-anak kalau ada hujan, ibunya kan pasti mengambil air hujan dengan apa? Coba dengan apa? Dengan ember biasanya. Ya, cara Jawa ini nadai hujan. Ya, Cak. Ya, ini nanti anak-anak mau diajari membuat ember. Ya, caranya begini. Nah, ini kertas lipat. Ya, bentuknya persegi. Ini nanti kertasnya dilipat menjadi segitiga. Sudutnya harus sama, nah. Sudutnya tidak boleh menceng. Kalau menceng nanti tidak jadi. Sudutnya harus sama. Nah, ini dilipat menjadi segitiga.
3. Terus dilipat lagi menjadi segitiga. Ini segitiganya besar, ini segitiganya kecil. Dilipat lagi menjadi segitiga lagi. Terus ini lipatannya dibuka. Ini ada garis tengahnya. Ada garis tengahnya, kira-kira sepertiganya. Ini loh, Cah. Ini kan garis tengah jadi 2, ini segitiganya. Terus sepertiganya dari garis ini, yang segitiga 1, itu dilipat. Dilipat. Ini harus lurus. Harus lurus lipatannya. Lurus garis ini. Terus yang satunya lagi dilipat. Harus lurus. Ya. Terus ini kan ada segitiganya yang atas. Ini dilipat ke bawah. Dilipat ke bawah. Ya. Terus yang belakangnya ini masih ada segitiga, dilipat ke belakang. Yang belakang bawah. Jadilah ember. Ember yang belum ada pegangannya. Ya. Terus ini nanti dikasih lem. Yang ada lipatannya banyak ini dikasih lem. Lemnya tidak boleh banyak-banyak, nanti bukunya lengket kalau banyak-banyak. Ya, sedikit-sedikit aja ditempelkan di buku yang melipat tadi sama payung. Ya, ditempelkan di buku gambar yang untuk melipat. Ya, ditempelkan. Ya, tempelkan begini. Ya, sudah menempel. Terus dikasih pegangan atau gantelan, supaya bisa diangkat-angkat. Ini dikasih pensil, garis pensil. Terus supaya ini bisa dibaca ember atau bisa bunyi ember, ini ditulisi huruf. Nah, ini ada hurufnya. Hurufnya E, M, B, E, R. Dibaca ember. Sudah jadi. Bisa tidak anak-anak? Bisa semua, pasti bisa semua. Sudah jadi. Sekarang kegiatan selanjutnya, ya, anak-anak nanti menggambar, ya, peralatan yang tadi supaya tidak kehujanan. Ya, peralatan kalau ketika ada hujan supaya tidak kehujanan itu apa saja? Ya, menggambar payung, jas hujan, daun pisang. Nah, itu nanti ditulisi bawahnya. Kalau payung ditulisi PAYUNG atau NG, payung. Terus jas hujan, JASHUJAN, jas hujan. Ya, bawahnya ditulisi. Terus daun pisang juga ditulisi. Ya. Udah, sekarang belajarnya sudah selesai. Besok minggu depan dilanjutkan lagi. Ya. Anak-anak harus semangat. Ya. Walaupun belajarnya dari rumah harus semangat. Ya. Besok minggu depan dilanjutkan lagi. Kita cukupi sekian. Ya. Kalau ada kata-kata Bu Guru yang tidak sopan atau tidak benar, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.